sebelum kita masuk ke museum kita harus pakai ini dulu. Ini apa nih namanya? Itu namanya samir. Oh, kenapa kita harus pakai samir? Sebagai penanda kita izin masuk sama sebagai tolak bala. Ini cara pakainya gimana? Dikalungin aja di leher. Cuma dikalungin kayak gini. Biar nggak lepas. Oh Kita iya, biar nggak lepas ya. Kita pakai. Nah, kalau misalnya ada pengunjung yang datang ke keraton atau ke museum tanpa menggunakan samir, itu gimana tuh? Kalau dia hatinya baik, bersih, itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau dianya agak nakal gitu, mungkin dapat serangan dari yang nggak kelihatan gitu. Dapat serangannya biasanya kayak gimana? Ya paling sakit, bisa sampai sakit keras sih biasanya. Oh gitu. Tunggu deh, Fir. Ini lukisan ini, matanya jangan ngeliatin kita. Ini apa ini? Ada dua. Yang ini, matanya Ini apa nih namanya? itu namanya samir. Ngeliatin kita. Enggak. Emangnya tiap lukisan yang ada di ruangan ini matanya bisa bergerak atau gimana gitu? Bisa, tapi cuma lukisan yang raja aja. Kamu bisa komunikasi sama lukisan yang ini? Bisa. Coba. Jadi dia bilang sebelum kita datang ke sini, beliau udah ngerti kalau kita mau datang ke sini, dan dia juga bilang kalau dia suka sama kita semua di sini. Jadi nggak ada masalah dong ya kita datang ke sini? Sama sekali nggak masalah sih menurut dia. Emang lukisan yang di sini itu lukisan siapa sih? Ini lukisan dari Raja Keraton yang ke-10. Kalau yang di sebelahnya? Mas Walinya yang itu. Rajanya, iya. Udah kita jalan lagi ke sana tuh. Ke sana yuk. Masih banyak yang mesti dilihat. Kalau ini kereta untuk siapa aja? Dulu ini kereta buat patih. Sampai sekarang masih ada kok patihnya di dalam situ. Oh, ada patih di dalam? Iya. Pakai bajunya kayak gimana tuh? Pakai baju Jawa gitu, pakai kayak ini ikat kepala gitu. Oh, ada ikat kepalanya. Iya. Pakai pakaian Jawa kok. Tapi Fir, di kereta itu energinya lebih besar. Oh, kelihatan depan ya? Iya. Iya sih, kelihatannya lebih besar. Coba kita ke sana. Yuk. Tadi kan kamu bilang katanya kereta ini itu energinya Besar. kuat ya, besar sekali. Kenapa sih emang? Dulunya ini sering dipakai sama raja yang kedua. Cuma raja yang kedua aja yang pakai kereta ini? Yang lebih sering emang raja yang kedua. Nah, sekarang yang kamu lihat di kereta ini ada apa? Jack? Kalau yang lihat sekarang di sini, di situ, Di dalam? di dalam situ, kaca? itu ada raja yang kedua. Dia ngeliatin kita. Cuma hanya raja aja yang ada di sini atau mungkin ada yang lainnya? Masih ada sih. Di situ ada 2 orang prajurit yang biasanya ngawal beliau sama nemenin beliau kalau pergi kemana-mana gitu. Mungkin ada makhluk lain yang menjaga benda ini? Nggak ada sih, cuma 3 aja. Cuma 3 tapi melindungi banget ya di sini. Hampir 400 tahun. Hampir 400 tahun usianya. Lama Udah tua banget sih. Betul banget. Nah, waktu itu raja menggunakan kereta ini itu untuk misalnya khusus hari-hari besar aja atau mungkin memang digunakan sebagai transportasi raja kalau misalnya mau pergi kemana-mana gitu. Tergantung keinginan raja. Kalau dia ingin pakai ini sebagai alat transportasi, ya dia pakai. Kalau hari-hari besar emang pakainya ini. Kalau khusus selalu pakai ini ya. Udahlah, kita keluar aja yuk. Udah nggak enak hawanya. Walaupun positif tapi ya, Iya. tetap aja merinding. Yuk. Besar sih. Tempat apa, Jack? Itu Sumur Songo namanya. Boleh lihat masuk ke dalam nggak?
kita coba yuk. Ya udah, masuk aja ya, boleh ya. Isi. Ini dibuka nggak nih sepatunya? Dibuka ya. Dibuka ya? Sumur. Kenapa sih dinamain sumur Songo? Soalnya dulu sumur ini dipakai sama PB9, Raja Keraton yang ke-9. Oh gitu. Iya. Emang waktu itu digunakan untuk apa sumur? Buat bertapa dulu itu di atas sini sih. Buat bertapa. Iya. Jadi sumurnya dikasih kayak alas gitu ya untuk duduk. Kasih papan gitu. Papan. Dulunya sumurnya kayak gini nggak sih? Dari dulu kayak gini sih yang aku lihat. Ada dua kayak gini. Iya. Yang aku lihat gitu. Tapi namanya Songo. Jadi bukan jumlahnya 9, tapi memang dipakai sama Raja ke-9. Oh, jadi dinamakan sumur Songo. Nah, Jatuh bisa nggak time travel? Kamu lihat dulunya kegunaan dari sumber ini tuh apa sih selain digunakan oleh raja untuk bertapa? Kalau dari yang aku lihat, masyarakat sekitar sama masyarakat di luar Solo, mereka minum air ini buat kebutuhan mereka sendiri. Jadi tergantung niat mereka apa. Terus mereka juga biasa cuci muka lewat air ini. Oh gitu. Jadi Iya. air ini juga bisa untuk diminum ya, untuk dikonsumsi ya? Bisa. Emangnya khasiat dari air sumur Songo ini apa sih, Cuk? Yang aku lihat ini bisa berguna tergantung niat yang baik aja. Kalau niat yang jelek nggak bakal bisa. Niat yang baik. Contohnya? Contohnya waktu kamu yang aku lihat ada orang dari luar Solo, Luar kota ya? iya dari luar kota itu nggak punya anak ya, udah berapa tahun Menikah. menikah nggak dikaruniai anak. Terus dia datang ke sini minum air ini, nggak lama kemudian dia hamil punya anak gitu. Gitu. Kalau menurut Jatuh, benar nggak sih air sumur Songo ini mempunyai khasiat yang baik gitu untuk yang mengkonsumsi? Kalau menurut aku air sumur ini cuma sebagai medium aja. Jadi semuanya kita serahin aja sama yang di atas, sama Allah. Allah Iya. Subhanahu wa Ta'ala ya. Tadi kan kamu bilang dulunya ini sumur Songo digunakan sebagai tempat bertapa. Iya. Kalau yang kamu lihat sekarang ini, ada nggak raja ke-9-nya di sini? Di tengah sini sih ada. Ada tengah sini raja. Katanya air ini bisa diminum. Mau coba? Mau coba minum nggak? Yuk. Mau tahu rasanya kayak gimana? Boleh. Ayo. Jadi kita ambil langsung nih ya. Ambil langsung aja. Hati-hati. Udah dapat. Wah, dapat tadi. Ini dia airnya. Ayo kita coba minum. Rasanya beda nggak ya?